Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Capricorn untuk tertanggal 1 hingga 15 Juni 2022. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca energi hubungan antara Capricorn bersama dengan pasangan sahnya. Ya, ini adalah pasangan yang diselingkuhin oleh Capricorn. Dan pembacaan kedua untuk melihat energi Capricorn bersama dengan selingkuhannya, ya, atau ini adalah orang ketiga. Namun sebelumnya di sini mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya di situ akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, mari awali dengan melihat hubungan Capricorn bersama dengan pasangan sahnya dulu ya. Ini adalah orang yang diselingkuhin atau orang yang dimadu oleh Capricorn. Sorry ya kalau mari nanti salah omong, kalau mari ngomongnya tuh Sagittarius, karena barusan mari tarik kartu juga untuk Sagittarius ya. Ini maraton soalnya. Oke, baik, energi hubungan Capricorn bersama pasangan sahnya. Ya, jelas saja ya. Gagal dalam menciptakan sebuah hubungan yang baik gitu ya. Gagal untuk bertanggung jawab dengan penuh dalam hubungan ini. Justru di sini sedang oleng-olengnya ya. Oke, energi pasangan Capricorn dulu ya. Oke, coba untuk realistis, dia ini nggak mau ngadi-ngadi nih ya, pasangan Capricorn ini. Dalam nyikapin hubungannya bersama Capricorn, tidak ngadi-ngadi di situ. Oke, aku sayang, aku cinta sama kamu Capricorn. Ya. Oke, energi Capricornnya sendiri, aku bahagia dengan kamu Capricorn. Aku bahagia banget sama kamu. Aku ngerasa kamu tuh pasanganku yang tepat gitu. Cocok banget dengan kamu, Capricorn. Ya. Ini lebih energinya kepada cocok sebagai pasangan partner gitu ya. Ini kalau untuk urusan-urusan cinta mungkin saja tidak terlalu, gayanya tuh tidak terlalu romantis gitu ya kali. Oke, ini pasangan sah. Jadi ini kayak hubungannya udah serius ini. Maksudnya serius itu dalam artian agak-agak monoton juga. Nunjukin cinta ya, nunjukin cinta ini pasangannya ya. Cuman kalau mau beraktivitas terlalu berlebihan dengan Capricorn ini, saya rasa dia di situ agak menolak ya. Agak menolak di sana. Oke. Baik. Mari pakai dulu kartu tambahan di sini biar kelihatan jelas ya. Aduh, disusun dulu bagus. Biar enak lihatnya. Susun dulu bagus. Ini energi Capricorn. Energi Capricorn kepastian di situ. Kepastian usai. Oke, aku terbuka padamu. Enjoy. Nah, selanjutnya ini energi dari pasangan Capricorn. Ragu. Maaf. Menanti. Ini cinta. Oke. Cinta di sini. Terakhir, keep going, ya, terus jalan ya, terus jalan, terus akan berjalan.
Jadi gak ada cerita mau pisah-pisah, walaupun ternyata Capricorn di sini berbagi hati dengan orang lain, tapi tentu saja hubungannya dengan orang ini saya rasa akan lebih diseriusin karena ada kepastian, ada kartu kepastian di sini ya. Nanti kita akan melihat bagaimana energi Capricorn dengan selingkuhannya. Karena kok kayaknya fokusnya dari Capricorn ini akan lebih ke pasangan sahnya gitu ya. Lebih akan banyak melakukan sebuah interaksi gitu ya. Interaksi dengan baik bersama pasangannya ini gitu. Walaupun di sini ya Capricorn itu dia berharap bahwa kita bahagia. Ayo kita bahagia di sini. Gitu kan? Ayo kita bahagia. Nah, cuman kadang-kadang ini pasangan Capricorn ini dia itu lebih cenderung jangan-jangan dia nih gak terlalu menggubris ya. Kalaupun dia menggubris, kalaupun dia peduli bahwa Capricorn ini nyelingkuhin dia, tapi saya rasa dia ini nggak terlalu menjadikan persoalan di situ ya. Saya rasa ini tipe orang yang lumayan independen. Dia ini kayak yang nggak mudah terusik secara hati, secara pikiran. Mungkin sudah pernah dulu terusik ya. Kalaulah dia mengetahui bahwa ternyata Capricorn ini nyelingkuhin dia. Tapi akhirnya dia di sini yang, iya ya ngapain aku memaksakan diriku sampai bikin aku tuh gila ketika aku mengetahui Capricorn menyelingkuhin aku gitu ya. Jadi saya rasa kemudian dia anggap itu sebuah hal yang oke lah, aku lihat lah kamu tuh mau kayak gimana sama aku Capricorn. Kamu tuh mau mengambil langkah apa dalam hubungan kita ini? Aku mau saksikan aja kamu tuh gimana. Nah jadinya dia kayak gitu. Kalau untuk mendikte Capricorn ini, wah kamu tuh dalam hubungan harus begini, harus begitu, harus begini, begitu. Saya rasa dia tuh pasangan sah Capricorn ini agak kurang mau gitu ya. Kalaupun dia mendikte, dia hanya akan ngomong sekali. Gitu. Dia hanya akan ngomong sekali dan kemudian dia cukup ngomong dan dia nggak bantu gitu. Kamu menyelesaikan persoalanmu yang di sana, apapun persoalan diri pribadimu kamu selesaikan. Nah itu dia. Aku nggak mau campur di situ karena orang ini akan lebih fokus kepada hubungan dia dengan Capricorn ini aja. Nah itu ya, jadi dia tuh kayak yang nggak menganggap bahwa ada yang mengancam dia gitu ya untuk mendapatkan cinta Capricorn ini. Karena gini, mungkin dia pun berpikir bahwa dengan atau tanpa Capricorn ini ada dalam hidupnya dia bisa kok gitu. Dia tuh nggak bayangin bahwa masa depannya itu akan nyungsep gitu. Tanpa Capricorn, enggak. Untuk urusan cinta lah ya. Bukan berarti dia itu enggak sayang sama Capricorn ini, sayang gitu. Ini baik banget sama Capricorn. Apalagi kalau Capricorn ngajak dia untuk bertukar pikiran gitu ya. Misalnya Capricorn tuh butuh jalan keluar, dia ngomong sama pasangannya ini, itu ada aja solusi. Jadi ini pasangannya ini, pasangan yang bisa diandalkan ini. Pasangan Capricorn ini. Gitu ya. Dan dia tuh bukan yang melekat, dia tuh bukan yang tipe ngemis-ngemis gitu ya. Enggak. Dia tetap akan melakukan yang terbaik di sini dalam berinteraksi dengan Capricorn ini ya. Tetap di situ. Tapi saya rasa ini tipe orang yang tipe orang mandiri dan dia pun mengajak Capricorn ini, kamu pun beresin dirinya kamu sendiri ya. Kamu nertipin dirinya kamu sendiri ya. Nah, itu dia tipenya. Maunya dia itu ayo kita challenge dirinya kita
untuk lebih dewasa lagi dalam hidup. Memang ini kurang hangat ini pasangannya. Apalagi karena mungkin ini usia udah agak tua gitu ya. Maksudnya udahlah usia 35 tahun ke atas atau anak-anak sudah gede-gede gitu ya. Jadi berubah dari cara tingkah laku tuh berubah. Udah nggak petakilan lagi. Udah yang nggak manja-manja, nggak jelas lagi gitu ya. Udah yang ciptakan hidup itu tanda kutip yang benar aja lah, yang betul aja lah. Gitu ya. Aku akan bertingkah yang benar dan betul sebagai orang dewasa. Yuk kamu juga kayak gitu, Capricorn. Nah itu maunya dia. Itu ya. Bahagiakah orang ini dengan Capricorn? Iya, bahagia. Cinta nggak nih? Iya, cinta gitu. Tapi dia pun di sini tuh orangnya yang karena cinta ya, karena cinta dan bahagia. Dia di sini akan sabar ini, dampingin Capricorn ini untuk berproses. Karena kesibukannya dia itu bukan hanya urusan cinta-cinta saja di situ. Enggak. Sibuk dia tuh juga kayak yang menggali potensi dirinya dia gitu ya. Sibuk untuk ningkatin kualitas dirinya dia. Dia ini yang sadar bahwa semua orang punya freedom to choose. Semua orang itu adalah manusia bebas gitu. Maka dia pun akan bebas sebebas-bebasnya, tapi di sini bebas yang bertanggung jawab. Maksud mari di sini bebas sebebas-bebasnya bahwa dia tuh nggak akan melekatkan pikirannya kepada hal-hal yang negatif gitu ya. Nah itu ya bebasnya maksud mari. Dia nggak akan terkukung di sebuah keadaan yang di situ harus ada pemaksaan. Dia nggak akan maksain dirinya masuk dalam hubungan yang tidak sehat gitu. Jadi di sini dia pasangan Capricorn ini itu dia menyelamatkan diri dia sendiri, jiwanya gitu ya. Dia selamatkan jiwanya gitu. Dan dia berinteraksi dengan baik ke Capricorn ini. Nah, Capricornnya sendiri, saya rasa itu tadi ya, bahwa dia tuh kayaknya lebih utuh lah ini ke partnernya yang ini. Apalagi jika kalau mereka ini sudah rumah tangga gitu ya. Terlepas bahwa kemudian dia jatuh cinta ke orang lain, ke orang ketiga. Tapi pada kenyataannya hubungannya bersama dengan pasangan sahnya ini, dia anggap pun itu hubungan yang baik-baik saja, rumah tangga yang tenang gitu ya, rumah tangga yang nyaman gitu. Dia tuh pun ngerasa kayak yang nyaman banget ini ke partnernya ini, nyaman di situ. Walaupun itu tadi ya bahwa cintanya mungkin sudah pindah ke orang ketiga. Tapi bukan berarti karena dia cinta ke sana kemudian dia mau menghancurkan apa yang awal duluan dia miliki. Enggak juga. Enggak juga. Dan jangan-jangan ini nanti usai ada di sini. Jelasnya usai dengan yang ini tuh enggak ya. Jelasnya dengan di sini tuh enggak. Bukan usai, tapi nanti kita lihat dengan orang ketiganya. Sedang belajar untuk lebih fokus ke yang di sini. Atau dia sedang belajar juga untuk fokus kepada mencari apa ya? Mencari pemahaman lah. Mencari pemahaman ini, Capricorn ini. Cari pemahaman tentang diri dia sendiri. Dia bukan mau memilih ya. Kalau mari katakan di sini energi Capricorn, dia tidak memilih, tapi untuk memahami mana yang sesungguh-sungguhnya hidup atau bagaimana yang sesungguh-sungguhnya tuh hidup. Jadi hubungan mereka ini bukan hubungan yang labil gitu ya. Enggak.
ini hubungannya hubungan yang bagus gitu. Dan jangan-jangan orang ini bisa mengerti ya. Sudah ada percakapan bahwa ternyata Capricorn bermain dengan orang lain gitu. Nah, ketika Capricorn bilang dia bermain dengan orang lain, tapi di situ pun kayaknya dia langsung nunjukin perubahan gitu ya. Dia langsung nunjukin perubahan bahwa aku akan lebih lagi dah ke hubungan sahku ini. Ada kartu The Tower di situ ya, memperbaiki yang hampir hancur. Memperbaiki yang hampir rusak di situ. Belajar untuk lebih dewasa, belajar untuk lebih mau bertanggung jawab. Itu ya. Sudah sekian lama dijalin hubungan ini, apalagi jika hubungan ini masuk kepada pernikahan, sudah ada di situ anak-anak gitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar, kemudian untuk setidaknya untuk awal bulan 6 ini, pertimbangan yang lebih besar, kemudian kedewasaan yang coba dipacu di sini, kedewasaan oleh Capricorn ini ya, dia memacu kedewasaan dirinya sendiri. Sehingga bisa dia di situ, aku boleh cinta dengan siapapun gitu ya. Namun ada hal yang lebih besar di situ yang harus aku lebih bisa berintegritas di sana gitu ya. Aku harus jadi lebih baik lagi di hubungan sah ini. Keep going di sini. Jadi yang hancur tuh hampir hancur ya. Hampir hancur tuh berusaha untuk ditegakkan kembali. Hubungan yang hampir hancur berusaha untuk ditegakkan kembali oleh Capricorn. Dan di sini kan pasangannya juga tidak yang memperkeruh keadaan gitu ya. Dia paham atau dia nggak paham bahwa dia sedang diselingkuhin, tapi dia ini bukan tipe orang yang ngerusak-rusak sebuah hubungan. Ini tadi dia bisa kendali dalam sudah mature dia nih ya, sudah dewasa ini dalam hal kendali emosi gitu, berpikir yang tepat, berpikir yang benar gitu ya. Sehingga tentu saja kalau orang-orang udah paham kayak gituan, dalam melakukan apapun itu coba bikin yang terbaik gitu ya. Jadi kalaupun Capricorn balik sama dia, pasti Capricorn ini nggak akan ngerasa bahwa dia sedang diintimidasi, itu ya. Ini adalah hubungan yang sehat gitu loh. Dia paham di situ, Capricorn paham di situ. Ini bukan hanya sebagai istri, suami, kekasih, tapi ini juga bisa dijadikan sahabat, teman gitu ya. Tidak kurang-kurang ini orang sebagai, kalau mau dipertimbangkan sebagai seseorang yang harus diseriusin gitu ya. Jadi energinya di sini hubungan mereka, walaupun mungkin Capricorn belum tuntas betul sama cinta segitiganya, tapi itu nanti tidak akan membawa masalah dalam hubungan mereka ini gitu ya. Nggak akan bawa masalah. Kalau orang ini bisa tahu atau pernah tahu Capricorn selingkuhin dia, memang meragu, ya ada meragu apakah betul Capricorn sudah tidak bersama lagi dengan orang itu, dengan orang ketiganya gitu ya. Tapi dalam keraguan-raguan dia itu, dia memilih untuk stay. Dia memilih untuk pasangan sahnya Capricorn yang memilih untuk sabar dulu gitu ya. Sabar dulu untuk ngelihat Capricorn ini bertindak apa kemudian dalam hubungan mereka, dalam menyelamatkan hubungan mereka. Nah, kira-kira kita ya. Oke, baik. Kita tinggalkan hubungan Capricorn bersama dengan pasangan sahnya.
kita masuk kepada hubungan Capricorn bersama dengan orang ketiganya ya, cinta berikutnya. 1 hingga 15 Juni 2022. Oke, baik. Iya. 2 of Cup, tapi dia posisinya posisi terbalik di situ ya. Ini bisa salah satunya tidak menunjukkan cinta di sini ya. Ada blocking kasih sayang di sini. Patah hati bisa juga ya gambarannya. Oke, mari tarik dulu energi dari pasangan Capricorn. Oke. Ya. Independen, baik. Wah, ini orangnya keren nih. Ya. Tapi dia ini enggak konyol ya. Orang ini nggak konyol ini. Ada harga dari setiap apa yang akan dia lakukan. Oke. Iya. Aku sayang sama orang ketigaku ini. Gitu ya. Aku cinta sama dia gitu. Tapi aku juga nggak mau terjebak dalam hubungan cinta segitiga ini. Aku tahu ini salah. Capricorn ngerti. Aku tahu ini salah. Itu ya. Baik. Paham kok dia. Tapi ya kayak gimana? Hatinya itu saya rasa ya, hati Capricorn ini saya rasa ya memang tertarik betul ke orang ini. Secara kayaknya orang ini cantik ya. Gagah gitu. Cantik, gagah, selfish. Oke. Kacau. Tabir. Oke. Kemudian ini energi dari pasangan Capricorn. Manja. Ini menggemaskan ini orangnya. Makanya Capricorn tuh sayang banget sama dia. Setia. Oke. Iya, ini baik ini orang ya. Menyenangkan, asik gitu. Proof. Dia ini nggak yang, kalau mungkin mulut-mulut manis itu mungkin agak kurang gitu ya. Tapi dia tuh yang memperlihatkan gitu loh. Bahwa kamu tuh berarti untuk hidupku Capricorn gitu ya. Ini bagus nih hubungannya. Terlepas dari ternyata ini adalah hubungan perselingkuhan ya. Tapi orang ini kayak yang nggak mau ngerusak-rusakin, nggak mau dia masuk campur gitu ya dalam urusan hidup pribadinya Capricorn di sana. Jadi dia nggak ngelihat bahwa itu adalah kompetisi, itu adalah sebuah perlombaan ya, hubungan asmara ini. Dia nggak harus berlomba-lomba dengan pasangan sahnya Capricorn di situ. Yang penting aku mau baik aja lah sama kamu gitu ya. Sun. Apa yang terjadi berikutnya? Disconnect. Oke, iya. Bisa jadi ini hanya soal waktu untuk kemudian Capricorn ini mengambil jarak sedikit karena ada selfish di situ. Kemudian walaupun ini indah-indah, tapi ada yang harus aku lebih utamakan. Nah, itu ya energi Capricorn. Ada yang harus aku lebih utamakan lagi. Itu. Walaupun ini Capricorn nanti tuh dalam keadaan terpaksa gitu. Dalam keadaan terpaksa untuk mengambil tindakan nanti untuk lebih terfokus kepada salah satu hubungan mereka ya. Dalam artian di sini kalau mari lihat tuh hubungan sahnya gitu ya. Tapi nanti dia bisa ngalamin berantakan juga ya. Kalau dia benar-benar harus
harus mengakhiri atau harus lebih berjarak lagi dengan cinta segitiganya ini, dengan orang ketiganya ini gitu. Ya, karena ini tadi sayang banget. Secara orang ini memang manis ya, manis, baik ini orang gitu, manja. Jadi kayak Capricorn ini bisa ngelihat bahwa dia tuh laki banget gitu ya, laki banget dia ketika di hadapan pasangannya ini. Atau jika Capricorn ini ternyata wanita, dia melihat bahwa orang itu bisa manjain dia, itu loh. Jadi berasa di sini kasih sayang tuh berasa, itu ya. Jadi kayak dia nih ya, kalaupun dia tahu bahwa Capricorn ini menjadikan dia hanya selingkuhan saja, kayak Mari bilang tadi, nggak masalah gitu, nggak masalah. Dia menganggap itu bukan sebuah hal yang buruk, hal yang memalukan, karena aku nggak punya motif untuk merebut Capricorn ini. Aku tahu bahwa aku tuh harus mandiri dengan diriku sendiri. Maksudnya gini, aku dengan Capricorn adalah kehidupan yang terpisah gitu. Kayak gimana Mari ngomongnya ya. Jadi itulah ya, tidak ada niatan mau merebut, tidak ada niatan mau hancur-hancurin, tidak ada niatan mau menyakiti siapapun gitu ya. Atas nama dia tuh cinta aja ke Capricorn ini. Dan jangan-jangan mereka ini beberapa ya sudah menikah ternyata. Gitu ya, nikah sirih lah itu namanya. Nah di situ ya. Ataupun kalau mereka nggak menikah, tapi dia tuh udah menganggap bahwa Capricorn tuh bagian dari hidupnya dia, gitu ya. Ketika Capricorn ada dalam hidupnya dia, walaupun Capricorn nggak ngabisin malam dengan dia, walaupun Capricorn itu masih harus sibuk dengan kehidupan Capricorn yang lain, tapi dia menganggap bahwa nggak masalah, itu semua baik-baik saja, gitu. Dia ngerasa cukup, ya. Dia ngerasa cukup aja. Nggak ada kurangnya lagi di sini. Seolah-olah hubungan dia dengan Capricorn ini sudah sempurna, terlepas dari apa status hubungan mereka. Nah itu ya. Dan dia ini bisa tuh, walaupun dia cemburu gitu ya, misalnya Capricorn ceritain tentang keluarganya Capricorn atau tentang pasangan dia yang lain, misalnya gitu ya. Dia bisa cemburu gitu ya. Dia bisa kayak tiba-tiba ngerasa takut kehilangan Capricorn, tapi bukan berarti dia di situ berubah jadi kejam gitu. Atas dasar rasa cemburu dia itu, lantas dia akan ngerusakin hidupnya Capricorn? Enggak. Malah dia ini bisa tuh ngasih saran-saran yang baik untuk Capricorn ini, gitu ya. Atau setidaknya dia menjadi pendengar yang baik. Dia nggak ngasih saran, tapi dia tuh nggak buruk-burukin lah ya. Dia tuh nggak yang ngasih energi negatif gitu, nggak nambah-nambahin biar kayak gimana dia kelihatan seolah-olah jadi orang yang terbaik gitu ya. Saya rasa di situ enggak. Jadi dia tuh ya bahagia cukup dengan seperti ini. Dia ngerasa sudah bahagia sekali. Walaupun ya kadang-kadang dia tuh kayak ngerasa takut juga gitu ya. Siapa sih yang nggak takut kalau tiba-tiba lagi sayang-sayangnya ditinggal pergi gitu. Tapi daripada sibuk mikirin yang jelek-jelek di depan sana, dia ini terutama nanti untuk awal bulan Juni, dia tuh lebih, pokoknya aku mau ngasih yang positif. Vibe-nya aku nih untuk Capricorn tuh hanya vibe yang positif saja. Itu ya. Ini orang akan apa lah kalau Mari bilangnya, daripada orangnya menerima gitu kan, dia ini juga banyak memberilah ke Capricorn ini gitu, banyak memberi juga di sini.
memberinya itu ya bukan dia ngasih uang gitu ya, enggak juga, karena jangan-jangan dia yang dapat duit dari Capricorn. Dia yang bisa jadi dia ini yang dijajanin sama Capricorn ini gitu ya. Tapi ketika dia dijajanin itu, dia yang, aku bukan motif uang saja sama kamu Capricorn, tidak, kamu ngasih aku duit gitu ya, aku terima kasih, tapi motifku lebih daripada itu. Motifku adalah aku ini bisa dampingin kamu sebagai pasangannya kamu. Itu. Setidaknya aku tuh bisa mijet-mijetin kamu gitu ya. Aku tuh bisa kamu jadiin tempat curhatnya kamu gitu. Ada naif di sini gitu ya. Naif. Ada. Tapi ya setidaknya daripada mau ngehancurin hubungan dengan pasangan yang sah ya, energi yang seperti ini ya bagus sih. Terlepas dari misalnya sosial masyarakat lah bilang ini salah, hubungannya keliru gitu. Tapi setidaknya ndak ada buruk di sini ya, ndak ada buruk dari tindakan, dari vibe-nya, dari vibe pasangan Capricorn ini, gitu ya. Nah, dia ini ya, pasangan Capricorn ini, jangan-jangan dia nggak pernah ngalamin, dia sebelumnya nggak pernah punya pengalaman ya tentang kayak gimana sih tuh selingkuh tuh kayak gimana gitu ya. Dia nggak paham di situ sesungguhnya. Dan dia ini yang kayak nggak ada pakai topeng di sini pasangannya ya, nggak ada pakai topeng. Jadi baik, setia. Jadi cuman dengan Capricorn aja dia berhubungan. Jadi dia tuh nggak yang, wah karena aku nih selingkuhan dari seseorang, aku juga mainlah sebanyak-banyaknya dengan laki-laki atau dengan perempuan. Saya rasa nggak juga, nggak mau dia itu. Pikirannya, hatinya, yaitu hanya kepada Capricorn seorang. Gitu ya. Jadi Capricorn ini bisa mengerti lah bahwa orang ini pun sebenarnya tidak berusaha untuk menjebak dia, tidak berusaha untuk kalau lah ini misalnya ribut ya, Capricorn misalnya ribut sama pasangan sahnya tentang cinta segitiga ini, nanti Capricorn bisa bilang, jangan sangkut pautkan orang ketiga dalam pertempuran kita ini. Dia baik kok di sana. Nah, sampai kayak gitu. Capricorn tuh berani ngomong kayak kita. Dia baik kok. Tuh ya. Dia nggak pernah ngusik kita kok. Saya rasa itu nanti Capricorn akan berani ngomong. Sama-sama cinta, sama-sama sayang, ingin harus meninggalkan, tapi juga takut apakah keputusan meninggalkan ini juga benar, karena dia pun takut apakah nanti kalau tanpa dia pasangannya ini bisa akan baik-baik saja. Nah, itu ya. Jadi ini Capricorn ini kayak ada dilema juga gitu. Soalnya dia udah main perasaan gitu ya. Kalau dia nggak main perasaan, hanya orientasi seksual saja, itu mudah ya. Ketika dia harus kembali dengan pasangan sahnya dan meninggalkan selingkuhan, kalau hanya orientasinya hanya seks, nggak pakai hati, itu gampang aja. Ini masalahnya ya sayang gitu loh. Sayang. Dia jadi kayak dianggap sebagai seseorang yang berarti bagi hidup orang lain, dan Capricorn
suka yang seperti itu, seneng dia yang seperti itu, gitu ya. Jadi nanti untuk awal bulan Juni ini, Capricorn itu tetap akan mengakui bahwa aku adalah kekasih seseorang, dan aku juga adalah kekasih seseorang dalam artian cinta dan asmara, dan aku adalah kekasih seseorang dalam hal yang lebih terikat, yang lebih tinggi levelnya. Ada dua peran nanti yang coba dimainkan dengan baik oleh Capricorn ini, walaupun nanti seperti kartunya keluar di sini soon gitu ya, disconnect. Dalam waktu dekat ini saya rasa akan ada perubahan secara lumayan berdampak ya. Itu yang dilakukan oleh Capricorn ini, udah ada keluar di sini the Chariot-nya. Kemudian untuk memilih lebih berjarak dulu ke cinta segitiganya ini. Walaupun dia masih ragu di situ apakah keputusannya ini sudah benar. Dan untuk beberapa ini dari Capricorn, bolak-balik ya, setidaknya ini bukan kali pertama dia coba sedikit menjauh dari orang ini. Ya, pernah ada sebelumnya nih kalau Mari rasa. Pernah ada sebelumnya mencoba berjarak gitu ya, tapi kemudian balik lagi. Seolah-olah itu nggak pernah terjadi apapun. Nah, untuk beberapa ya, untuk beberapa. Posisinya Capricorn ini, dia paham, dia harus bertanggung jawab untuk seseorang. Paham banget dia di situ. Gitu ya. Hanya seadanya kemudian untuk pasangan selingkuhan ini, dan kemudian kembali fokus ke hubungan sah. Nah, saya rasa itu ya. Tapi ini nanti pasangannya tuh saya rasa akan baik-baik saja lah. Akan baik-baik saja apabila nanti beneran ya Capricorn ini mulai agak berjarak, walaupun 1 jengkal jaraknya gitu ya. Dalam hal energi ya itu udah banyak tuh. Tapi orang ini nanti bisa mengerti di situ. Enggak yang gegeran gitu ya. Enggak, ini lembut hati orangnya soalnya. Ini lembut hati gitu ya. Oke, baik. Being you ada di sini. Jadi tentu saja ini kayak tadi Mari bilang berulang-ulang bahwa pasangannya ini baik. Ya memang baik. Sungguh-sungguh dari dalam hatinya dia ini baik memang. Itu ya. Dan dia itu lebih senang juga ya untuk bikin Capricorn ini yakin bahwa dari dia Capricorn ini akan mendapatkan sebuah kehidupan tuh yang patut disyukuri. Jadi maksudnya dia kayak gini. Ketika aku hadir dalam hidupmu Capricorn, suatu saat kamu akan tahu betapa berharganya aku. Nah, itu. Tapi di situ dia ngomongnya itu ya, Mari baca energinya itu bukan dengan energi kesombongan ya. Enggak, bukan energi kesombongan. Tapi dia tahu aja tuh value dirinya dia. Dia tahu aja tuh bahwa dia sadar gitu. Dia sadar apa yang dia berikan kepada Capricorn itu ya. Misalnya dia anak gadis nih. Dia ini single nih. Dia tahu bahwa dirinya tuh berharga gitu kan. Dan dia nggak malu gitu. Dia nggak malu dia jalan sama suami orang atau dia jalan sama kekasihnya orang, pacarnya orang gitu. Karena dia nggak malu itu karena ya dia punya cinta gitu ke Capricorn ini. Dia hanya menjadi alami dirinya dia aja, alamiah diri dia aja. Dia nggak pakai topeng, dia nggak berbuat-buat ya, ngadi-ngadi gitu ya, berbuat-buat kayak gimana biar dia dicintai, dia disayangi, enggak. Dia ini Mari rasa tampil sebagai sosok yang polos,
kanak-kanak gitu. Nah, jadi dia tahu apa yang dia berikan, dampak apa yang dia berikan untuk Capricorn ini, dan dia ngerti bahwa kamu tuh nggak akan bisa ninggalin aku, Capricorn, gitu. Setidaknya kamu akan bersyukur bahwa aku tuh pernah menjadi bagian dari hidupnya kamu. Dan untuk nanti bulan Juni, pikiran-pikiran negatif tentang berpisah dan segala macam itu nggak ada dari pasangannya, itu ya. Jadi dia tetap asik aja dalam hubungan mereka, baik sebaik-baiknya dalam hubungan mereka, hanya itu. Nah, Capricorn nanti yang akan terjadi perubahan-perubahan. Oke lah ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.